Kenapa sih dia sering banget muncul di pikiranmu? Mau makan, mau tidur, dalam segala aktivitasmu, dia selalu muncul di pikiranmu. Apa karena dia mencintaimu? Nah, saya berharap ini membantu teman-teman untuk paling tidak dapat gambaran kenapa orang tersebut atau dia atau mantanmu atau kamu yang pernah dekat selalu muncul di pikiranmu hampir mungkin tiap hari. Oke? Nah, saya berharap ini membantumu untuk kemudian mengetahui apa alasannya. Nah, yang pertama, bisa jadi karena memang kalau kamu tanya hatimu yang paling dalam, bisa jadi karena kamu memang kangen. Kamu kangen banget sama dia. Mungkin kamu dulu pernah dekat banget. Udah sepakat bahkan akan menjalani hubungan. Tapi karena alasan satu dan lain hal, akhirnya gak jadi. Atau bahkan dia adalah mantan kekasih hatimu. Dan kamu tahu dia adalah kekasih hatimu yang terbaik. Bahkan mungkin sampai hari ini. Hanya saja karena sekali lagi 1-2 alasan. Kemudian kalian putus ataupun pisah. Dan sampai hari ini, sekalipun mungkin udah lama kalian putus, sampai hari ini belum ada orang yang bisa menggantikan posisi dia di hatimu yang paling dalam. Jadi rasa kangen itu terus ada di hatimu. Terus muncul di perasaanmu dan di pikiranmu. Kangen pengen ketemu, kangen pengen ngobrol lagi, kangen pengen jalan-jalan, dan lain-lain. Dan gak terkejut, sehingga dia sering banget muncul di pikiranmu. Tiba-tiba muncul lagi. Begitu terus. Itu yang pertama. Nah, kemudian yang kedua adalah karena kamu dengan sengaja masih menyimpan semua pemberiannya. Kamu masih simpan dengan sangat baik. Dan sengaja kamu jaga, kamu simpan, dan kamu lakukan. Ya, kalau itu kotor kamu bersihkan, kalau apa kamu sengaja. Dan itu yang kemudian setiap kali kamu jaga, setiap kali kamu simpan, muncul kenangan-kenangan itu. Muncul janji-janji itu, muncul perkataan-perkataan itu. Dan ini yang kemudian dia sering muncul di pikiranmu. Karena apa? Karena kamu masih menyimpan semua pemberiannya. Saya jujur, sejak saya putus dengan mantan pacar saya dulu, maka saya masih ingat baju yang dia kasih, sepatu yang dia kasih, ya, dan aksesoris yang lain. Saya masih ingat itu saya sumbangkan ke orang lain. Memang berat banget hati ini. Apalagi kalau kita tahu nilainya itu lumayan. Apalagi sepatu yang dia belikan itu nilainya, harganya lumayan. Tapi demi kebaikan saya, supaya saya gak terus mikirin dia, saya sumbangkan. Maka apa yang terjadi, puji Tuhan, gak nyampe 2 minggu, ya seminggu 2 minggu lah, bisa move on. Karena apa? Itu penyebabnya. So please, jangan, kalau kamu masih teringat dan masih lemah karena masih menyimpan pemberiannya, ya udah sumbangkan aja supaya kamu cepat move on. Itu yang kedua. Yang ketiga, kenapa dia masih muncul di pikiranmu adalah karena kamu belum move on darinya.
sampai sekarang kamu coba dekat dengan si A, dengan si B, dengan si C, ternyata kamu belum menemukan sedikit pun yang seperti mantanmu ini, yang terbaik begitu loh, atau seperti dia yang pernah dekat sama kamu, belum ada kamu temukan. Nah, sehingga kamu masih terngiang-ngiang betapa baiknya dia, betapa berjuangnya dia, betapa berkorbannya dia, ya, betapa tulusnya dia, betapa dewasanya dia, dan lain-lain. Nah, itu yang kemudian membuat kamu kepikiran, dan dia muncul di pikiranmu karena kamu belum move on sepenuhnya. Dan itu gak enak banget loh, makan hati banget loh sebenarnya. Dan boleh saya kata rugi banget sebenarnya. Jadi udah deh, kamu move on aja deh, buka hati dengan yang lain supaya lebih cepat kamu move on. Cari kesibukan yang lain, oke? Itu ketiga. Nah, dari beberapa poin ini, yang mana yang kamu menjadi alasannya? Coba kamu komen di kolom komentar ya. Itu yang ketiga. Nah, yang keempat adalah kenapa dia masih muncul terus di pikiranmu? Karena kamu masih berharap banyak dari dia. Kamu masih berharap dia merayakan ulang tahunmu kan? Kamu masih berharap dia jemput kamu kan, ajak jalan-jalan kan? Kamu masih berharap dia jadi pasangan sejatimu kan? Jadi nanti pasanganmu sampai ke pernikahan kan? Jadi masih banyak harapan-harapan yang kamu taruh pada dia, sehingga harapan itu yang membuat kamu terus kemudian kepikiran, dan dia muncul di pikirannya. Padahal udah gak pas sebenarnya. Padahal dia udah punya kekasih, atau bahkan dia sudah menikah. Apalagi yang kamu harapkan, itu namanya kan kamu menghayal jadinya. Itu yang keempat. Nah, kemudian yang kelima, karena kamu belum betul-betul selesai dengan dia. Jadi kenapa dia terus muncul di pikiranmu? Hampir tiap hari muncul di pikiranmu karena kamu belum selesai dengan dia. Ya, mungkin ada dulu janji-janji kalian belum ditepati, udah putus. Mungkin kalian belum putus, hanya mungkin hilang komunikasi, atau mungkin dulu berdebat, ribut besar, tapi tidak ada ngomong putus, udah lost. Belum selesai sebenarnya. Nah, sehingga apa yang terjadi? Kamu terngiang-ngiang. Dia muncul di pikiranmu karena belum selesai. Tapi bagi saya itu gak penting. Apalagi kalau kenyataannya kamu udah punya kekasih, atau dia udah punya kekasih, bahkan udah menikah. Itu udah gak penting lagi kamu apa yang belum selesai. Udah deh. Udah mantan ya udah gitu loh. Ya, itu yang, kecuali masalah uangnya mesti diutang atau apa ya, mesti dibayar. Itu lain cerita. Itu yang kelima. Yang keenam, karena kamu sering banget menghayalin dia. Kamu menghayalin bagaimana dia bawa hadiah ke kamu. Kamu menghayalin bagaimana kemudian dia membuat puisi. Kamu masih menghayalin bagaimana kemudian dia membawamu kemudian ke rumah makan, restoran, atau apapun yang berkesan. Kamu masih menghayalin bagaimana dikasih surprise atau apapun. Kamu masih sering menghayalin dia. Ya, wajar kalau kamu sering mikirin dia atau dia muncul di pikiranmu. Itu yang keenam. Dan yang terakhir, kenapa dia sering muncul di pikiranmu? Apa karena dia mencintai kita? Yang terakhir adalah karena dia ada di versi yang terbaik. Apa maksudnya? Mantanmu ini atau dia yang kamu pernah dekat, memang semua yang baik kalau disebutkan ada pada dia. Jujur iya, kerja keras iya, dewasa iya, ramah iya, beriman iya. Jadi dia memang versi terbaik. Tapi kalian gak bersatu.
sehingga kamu masih memikirkan dia dan dia muncul di pikiranmu. Karena yang terbaik begini sulit untuk kita move on sebenarnya. Ya, tapi apapun itu, mau dia yang the best kah, mau terbaik kah, ya kalau sudah berlalu ya berlalulah. Oke? Nah, saya berharap ini membantu teman-teman untuk kemudian menyadari dan ambillah satu sikap yang tegas supaya kamu jangan larut begini terus. Oke? Ini yang boleh saya bagikan. Tetap semangat. God bless you.